Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aulia Ruwaida, saya guru kelas dari instansi TK Negeri 1 Kecamatan Karangan Zona 2. Hari ini saya akan melakukan rencana tindak lanjut dari hasil bimbingan teknis pengenalan konsep coding bagi guru pendidikan anak usia dini. Lanjut dari hasil bimbingan teknis tentang konsep coding, pengenalan konsep coding bagi guru PAUD. Pematerinya diisi oleh Bapak Muhammad Yahya MKom. Beliau adalah Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Kalimantan Timur. Konsep coding itu berisi tentang 4 aspek, ada sains, teknologi, teknik, dan matematik. Di situ sains itu mempelajari tentang fenomena alam dan prinsip-prinsip dasar dunia. Kemudian teknologi, yaitu mengembangkan alat dan sistem untuk mempermudah hidup manusia. Kemudian ada teknik, yaitu penerapan prinsip-prinsip sains dan teknologi untuk merancang dan membangun solusi. Dan ada matematika. Matematika memberikan dasar untuk memahami dan menganalisis data serta membangun model. Di sini, mengapa coding perlu diajarkan di sekolah? Perkembangan teknologi digital seperti AI, Big Data, dan Internet of Things menuntut adaptasi sistem pendidikan, yaitu revolusi industri, dan sains menuntut sumber daya manusia yang unggul dan siap berinovasi. Kemudian, pendidikan juga harus mampu membekali generasi muda agar dapat adaptif dan inovatif. Menurut UNESCO, 65% pekerjaan masa depan akan terkait dengan teknologi. Tujuan dari pembelajaran coding yaitu meningkatkan kreativitas dan logika, meningkatkan literasi digital, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, logis, dan kreatif. Kemudian, mengubah siswa dari pengguna menjadi pencipta teknologi. Di sini ada tujuan sesi dari pengenalan konsep coding, yaitu memahami konsep berpikir komputasional, mengenal manfaat coding dalam dunia pendidikan, mengetahui cara mengintegrasikan coding dalam proses pembelajaran. Di sini ada tentang fakta dan apa yang kita pertanyakan tentang coding. Apakah coding hanya untuk anak-anak yang suka matematika atau komputer? Menurut ibu-ibu, coding ini untuk matematika yang suka komputer aja atau semuanya bisa dipelajari? Di sini faktanya coding bisa dipelajari oleh siapa saja. Tujuan utamanya dalam pendidikan adalah melatih logika, kreativitas, dan pemecahan masalah, bukan sekedar menjadi ahli komputer. Sebelumnya, di sini ada pula pertanyaan tentang berpikir komputasional sama dengan coding. Di sini jawabannya adalah berpikir komputasional adalah cara berpikir sistematis untuk menyelesaikan masalah. Coding hanyalah salah satu cara atau alat untuk melatih dan menerapkan berpikir komputasional. Kemudian, coding terlalu sulit untuk diajarkan di tingkat SD atau SMP. Di sini jawabannya, dengan pendekatan yang tepat, misalnya unplug, coding block based, dan programming seperti Shrex, anak-anak usia dini pun bisa belajar konsep coding dengan cara yang menyenangkan. Maksudnya di sini, mungkin menurut secara pemikiran kita coding itu belajar tentang programming atau belajar yang IT tentang yang komputer-komputer, mungkin secara pemikiran kita seperti itu akan sulit diterapkan di anak usia dini karena kita berpikirnya belum mampu anak-anak ini untuk berpikir sampai ke situ. Tapi nyatanya di sini yang dimaksud coding untuk PAUD itu berbeda sesuai jenjang usianya masing-masing. Coding hanya untuk orang pintar teknologi. Apakah untuk orang pintar atau bisa semuanya? Semua orang bisa belajar coding asalkan punya niat dan kemauan. Coding itu kayak belajar bahasa baru untuk memecahkan masalah.
Kalau mau terus latihan dan gak gampang menyerah pasti bisa. Di sini yang dimaksud coding adalah proses menerjemahkan keinginan manusia ke dalam bahasa yang dimengerti komputer. Kemudian berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan efisien. Konsep ini mencakup 4 komponen utama. Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis, bukan sekedar belajar komputer. Di sini tadi ada yang mencakup 4 komputasional, yang termasuk 4 komputasional. Di sini kan bahasa Inggris, saya sudah terjemahkan. Di sini komputasional tadi kan, di sini ada yang dimaksud dekomposisi, yaitu penguraian. Penguraian di sini maksudnya pembelajaran coding itu mencakup di dalamnya memisahkan ide dan masalah. Kemudian di sini ada pattern atau recognition, yaitu disebut dengan pengenalan pola, yang dimana kita mencari persamaan atau teman. Kemudian ada di sini algoritma. Di sini algoritma itu disebut perhitungan. Perhitungan di sini kita membuat instruksi langkah demi langkah. Itu disebut dengan algoritma atau perhitungan. Kemudian yang terakhir ada abstraksi. Abstraksi ini fokus pada apa yang penting. Misalnya kita menginstruksikan anak-anak untuk membuat suatu pembelajaran, kita fokuskan pada apa yang misalnya tentang tema yang kita pelajari pada hari ini. Jadi di luar daripada tema itu kita bisa memisahkan tentang ide dan masalah, bisa mencari persamaan atau teman. Kemudian kita menyampaikan itu yang membuat instruksi urutan langkah demi langkah, itu juga sudah termasuk dengan algoritma. Di sini ada permasalahan PBL. Tanaman di kebun, ini mungkin contohnya Bu Ibu. PBL itu apa? Nah, itu sudah mungkin dari contoh dari permasalahan yang tadi sepertinya dijelaskan. Di sini ada tanaman di kebun. Percobaan sekolah mengalami pertumbuhan yang lambat. Beberapa siswa basic learning bukan? mungkin seperti itu. Di sini permasalahan PBL, misalnya permasalahannya yang ada di sini, tanaman di kebun percobaan sekolah mengalami pertumbuhan yang lambat. Beberapa siswa menduga penyebabnya adalah kekurangan cahaya dan air. Sementara yang lain mengatakan bahwa jenis pupuk dan suhu lingkungan juga berpengaruh. Bagaimana kalian bisa mengetahui penyebab utamanya dan menyusun solusi ilmiah untuk mengatasinya? Di sini ada solusinya. Yang pertama, decomposition, mengurangi masalah. Kan tadi ada 4, ini dijelaskan satu-satu. Yang tadi kan masalah, contoh masalahnya, di sini ada solusinya sesuai dari 4 komputasional yang tadi. Yang pertama kan ada menguraikan masalah. Di situ masalahnya siswa kan memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Nah, di sini ada beberapa bagian-bagian kecil dari masalah tersebut. Yang pertama, apakah intensitas cahaya memadai? Apakah kadar air cukup? Apakah jenis pupuk yang digunakan? Berapa suhu siang dan malam di lokasi? Apakah tanahnya cocok untuk tanaman itu? Jadi dari masalah tadi itu kan ibaratnya dari satu cerita kita mencari masalah-masalah kecilnya itu dibagi-bagi lagi menjadi masalah-masalah kecil. Kemudian di situ termasuk menjadi pengenalan pola. Di sini siswa mulai membandingkan kondisi pertumbuhan tanaman di tempat berbeda. Sama seperti tadi ini, mencari beberapa perbedaan yang ada dari masalah tersebut. Pertama, disiram rutin, banyak cahaya, tumbuh bagus. Kan tadi di sini masalahnya intensitas cahaya apakah memadai. Kemudian ada disiram cahaya sedikit, pertumbuhan lambat. Disiram cahaya banyak tapi tanpa pupuk, pertumbuhan sedang. Di sini outputnya siswa mulai mengenali bahwa cahaya dan pupuk mungkin berpengaruh besar. Kemudian ada abstraksi. Siswa memfokuskan pada variabel yang paling mempengaruhi pertumbuhan dari hasil pola tadi.
menyingkirkan variabel yang tidak banyak mempengaruhi misalnya pelembatan yang stabil di semua plot. Fokus pada cahaya, pupuk, dan air. Outputnya terdapat faktor penting yang menjadi prioritas penyelidikan. Kemudian ada algoritma, yaitu menyusun solusi. Siswa merancang langkah sistematis untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah yang ada. Berarti di sini menyusun solusi itu menyelesaikan berdasarkan langkah-langkah, mulai dari mengukur intensitas cahaya, kemudian membandingkan pertumbuhan, jenis-jenis pupuk, dan melakukan uji coba kecil pada tanaman tersebut. Outputnya rencana aksi terstruktur yang bisa langsung diuji coba. Berpikir komputasional melatih anak menyusun solusi, bukan hanya mengikuti. Yang dimaksud di sini berarti ketika kita menginstruksikan anak-anak tidak hanya langsung mencari solusi, tapi langkah-langkah untuk mencapai solusi tersebut. Coding adalah proses menerjemahkan keinginan manusia ke dalam bahasa yang dimengerti komputer. Di sini metode dari pembelajaran coding ada yang include get sama unclude get. Di sini yang pertama yaitu menggunakan komputer dan perangkat lunak. Berarti kita medianya pakai tab, bisa komputer, bisa HP, bisa semua jenis perangkat lunak. Itu semua jenis media perangkat lunak di situ disebut include coding. Kemudian yang kedua, ini tanpa komputer, yaitu menggunakan aktivitas fisik atau permainan. Ini mungkin yang akan sering nanti kita berikan pembelajaran pada anak-anak pendidikan usia dini, yaitu berupa aktivitas fisik atau permainan. Nah, di sini Bu Ibu ada contohnya yang berupa aktivitas fisik atau permainan. Nanti di sini misalnya kita printkan berupa lembar kerja, contohnya seperti ini. Di sini ada lingkaran hijau, warna hijau, hurufnya kan A. Yang biru L. Ini merah I. Ini orange U. Warna coklat hitam S. Pink K. Ungu, aku di sini lihat biru. Ungu N. Biru R. Merah M. Apa nih? Abu-abu B. Nah, di sini nih kelihatannya antara kita melihat warna sama huruf. Jadi kita nih menggabungkan antara melihat dan berpikir nih, kita gabungkan di sini. Di sini kan kosong, Ibu. Di sini ada hurufnya. Jadi kita gabungkan lah di sini. Kalau warna merah berarti huruf I. Kalau warna ungu berarti huruf N. Kalau merah lagi I. Berarti nanti di sini menjadi kata ini. Nah, seperti itu. Lanjut sama yang warna-warna ini. Jadi kita tuh kayak berpikir kritis. Di sini ada masalah. Terus kita tuh seperti menyusun langkah-langkahnya dari solusi tersebut. Langkah-langkahnya ya gitu, kita berpikir mencari, ini warna merah tadi di sini huruf I, berarti di sini I. Seperti itu. Bisa. Tadi kan kita nih menerka-nerka aja nih. Yang ini apakah kita lihat jawabannya, apakah betul? Nah, ini betul, berarti tadi Ibu menjawab. Kalau di sini warna pink kan K, warna oranye U, warna biru apa itu Tosca Kak? R, hitam S, merah I. Apa berarti tadi? Kursi. Kita lihat jawabannya. Lanjut ya Bu Ibu, kita slide berikutnya aja. Nah, di sini baru sesuai warna yang ada hurufnya. Nah, berarti ini kursi baru Susi. Jadi betul-betul kayak kita nih membuat anak tuh berpikir kreatif antara melihat warna dan mencari huruf, menyesuaikan tentang yang ada masalah ini, warna, menyesuaikan warna dengan huruf yang ada contoh di atas. Nah, sama ini kalau tadi kan tentang warna, ini tentang gambar lagi. Tapi ini pakai ada algoritmanya, perhitungannya. Di sini 1 jerapah, 2 buaya, 3 monyet, 4 singa, seterusnya sampai 9. Kemudian di sini soalnya masalahnya jerapah tambah ular.
Berapa itu? Tujuh. Nih, 1 jerapah, ular 6. Jadi hasilnya Burung. Iya. burung atau bebek? Burung. Nah, 7 berarti burung. Lanjut, contohnya bebek tambah kura-kura. Bebek mana bebek? 8, kura-kura 5. 13. Sama seperti ini, Bu. Jadi kita melihat gambar, melihat juga angka. Lanjut. Ini contohnya yang tadi menggunakan aktivitas fisik dan permainan. Ini baru tanpa perangkat lunak, tanpa komputer, tanpa media elektronik. Itu tadi berupa lembar kerja. Kemudian setelah melihat contoh aktivitas angka, coding, menurut Bapak Ibu, kegiatan pembelajaran apa saja yang bisa dikembangkan di kelas dengan pendekatan serupa? Nah, kemudian di sini ada manfaat pembelajaran coding untuk anak usia dini. Di sini manfaatnya berupa mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan pemecahan masalah, meningkatkan kreativitas dan inovasi, membuat karakter seperti ketekunan dan rasa ingin tahu, mempersiapkan anak menghadapi era digital. Nah, di sini prinsip-prinsip dari pembelajaran coding di PAUD itu selaras dengan 10 prinsip pembelajaran PAUD yang bertujuan mencapai kompetensi dasar anak, menggunakan metode bermain yang sesuai, bersifat terprogram, memperhatikan aturan penggunaan gawai untuk anak. Di sini ada metode pembelajarannya. Itu metode pembelajarannya berurut mulai bercerita, tanya jawab, demonstrasi, dan bermain. Prosedur pembelajaran coding. Tahap persiapan yaitu merumuskan tujuan, menentukan metode, menyiapkan media. Tahap pelaksanaan, pijakan awal, pijakan inti, pijakan akhir. Ini sama aja seperti pembelajaran biasa kita mengajar di kelas, ada tadi itu pijakan awal, pijakan inti, dan akhir. Cuma pembelajarannya di sini konsepnya coding. Sama yang biasa kita di kelas juga kan, menyapa, mengatur posisi anak. Di situ ada pijakan awal, ada pijakan inti, memberikan waktu bermain, mengamati, sama seperti biasanya juga cara kita menilai anak. Pijakan akhir, mengajak anak duduk melingkar, menanyakan perasaan anak, sama seperti biasa kita mengajar di kelas. Kemudian media pembelajaran coding. Nah, di sini medianya tanpa elektronik tadi, yang contohnya itu kan tadi ada. Di sini juga yang termasuk juga ATK, APE, bahan alam, bahan lepasan. Bahan alam bisa kayak menggunakan ranting-ranting atau biji-bijian, daun-daunan, batu-batuan. Misalnya kayak tadi kita kan ada batu berwarna, bisa dihitung warna. Misalnya di situ tadi kita menguraikan misalnya warna sama warna merah sama warna merah batunya. Nanti yang warna merah dihitung dibandingkan sama yang warna lain. Tapi medianya menggunakan batu, yaitu bahan alam. Bisa juga bahan lepasan. Seperti kita kan punya di kelas masing-masing balok-balok kayu. Ini contohnya, ini juga termasuk pembelajaran coding. Anak menyusun-nyusun balok, itu juga termasuk pembelajaran coding. Kemudian media tanpa elektronik tadi sama, ada ATK, APE, bahan alam, dan bahan lepasan. Ini contoh kegiatan cerita. Di sini ceritanya, contohnya cerita ibu menanak nasik. Guru bercerita tentang ibu menanak nasik, anak mengidentifikasi urutan peristiwa yang benar. Misalnya contohnya kan tadi di situ ada tentang bercerita. Kita menceritakan misalnya ibu menanak nasik, ada urutan-urutannya yang termasuk algoritma, yaitu membuat instruksi langkah demi langkah. Misalnya masak nasi, ambil beras dulu, dicuci, kemudian dimasukkan di penanak nasi. Itu kita menjelaskan langkah-langkah cerita. Misalnya kayak kita di kelas mendongeng, itu juga termasuk contoh kegiatan pengenalan coding. Ada kegiatan bermain prosotan. Di sini sama, menceritakan urutan-urutannya yang termasuk dari langkah demi langkah. Nah, di sini ada contoh tanya jawab berangkat sekolah. Misalnya biasanya kita kalau di kelas menandai jalur, biasanya kita memberikan lembar kerja. Misalnya
anak-anak menandai jalur dari tempat awal menuju ke sekolah. Biasanya kan kita ada tuh memberikan lembar kerja seperti itu atau ada di buku, misalnya dia melewati jalan yang sesuai atau jalan yang benar. Kan biasanya ada banyak jalan yang ada pagarnya, ada batunya, berarti kita lewat jalan yang tidak ada penghalangnya. Mulai dari misalnya di situ di bukunya ada melewati pohon, ada melewati jembatan sampai menuju ke sekolah, itu juga bercerita. Di sini contoh kegiatannya ada berkebun, sama seperti tadi, yaitu menceritakan langkah-langkah awalnya seperti menyiapkan bibit, menggali tanah, menanam, dan menyiram. Tanya jawab sama seperti tadi. Di sini biasanya juga kita bermain di kelas itu membuat garis-garis, misalnya arahnya lurus sesuai instruksi, berarti anak nanti melompat kotaknya lurus aja. Itu juga langkah-langkah urutan, disebut juga konsep coding. Sama di sini bermain coding robotik, anak merakit robot. Sebenarnya di sini ada contohnya di situ seperti bermain Lego. Tapi di sini anak-anak juga bisa kayak dari balok-balok juga bisa. Nah, di sini ada berbasis elektronik. Di sini yang tadi saya bilang ada contohnya menggunakan Lego, tapi Lego yang dimaksud di sini ini seperti ini Bu Ibu. Nanti kita lihat videonya. Kemarin itu Bapak Yahya ada ngasih lihat kami satu box aja dibawakan. Karena harganya mahal jadi satu aja dikasihkan. Banyak sih guru-guru yang bilang kayak, Pak bagilah ke kami, tapi entah itu dianggarkan atau tidak, tapi ada kami dilihatkan contohnya. Di situ konsep coding yang berbasis elektronik, di situ disebutkan apa berbasis elektronik karena tidak hanya sekedar menyusun Lego. Dia di situ ada dinamonya, ada kabelnya. Tidak hanya kita buat merakit sendiri, tapi bisa kita gerakkan lewat HP dan ada aplikasinya, jadi disebut berbasis elektronik. Kita berbasis Ibu ya, contohnya ini isinya kayak Lego tapi berbeda dari Lego-Lego yang biasanya dan harganya juga lumayan. Kemarin kami seharian juga ada praktek ini, di dalamnya itu Legonya nanti ada aplikasinya. Di dalam aplikasi itu ada kayak langkah-langkah cara menyusunnya, misalnya langkah pertama yang disusun warna apa. Nah, di situ isi dari boxnya itu seperti ini. Bahasa Inggris sih ya. Nih kayak gini. Lagi iya, yang warna-warni kotak-kotak aja. Kalau ini lebih spesifik, itu ada bannya. Nah, KPK nggak bisa. Ibu gurunya jalan-jalan bikin Nah, ini stop proses itu asli. Butuh tenaga ekstra ini di mana aku taruh. Nah, itu ya. Ini ada kabelnya yang di bawah ini dinamonya. Dia biasanya kalau mainan biasa kita dorong-dorong aja. Kalau ini dia bisa gerak sendiri. Kita pakaikan di sini ada semacam apa namanya itu ya, kalau kita gini kan apa ya namanya itu ya? Bukan, dia bisa pakai remote, bisa apa namanya ya? Kalau ada sinar-sinar kita gerak-gerak juga, apa namanya? Kalau kita begini-begini juga, pokoknya itulah. Tapi kemarin itu pas praktek kami pakai aplikasi. Aplikasinya di-download, namanya Makerzoid. Kemudian di situ ada langkah-langkahnya, cara memasangkan ban, cara memasangkan badan mobil, kemudian ada dinamonya. Dinamonya ini misalnya kita membuat mobil.
kayak seperti main game biasa, kita mau gerakkan geser ke sini, mau maju geser lagi begini, sama kayak main game digerak-gerakkan melalui aplikasinya lewat HP misalnya. Tapi ini sekedar pengenalan aja karena kita nggak ada medianya. Nah ini dia di sana ini Bu. Nah pakai ini dia, ada aplikasinya, di download dari HP. Dia dikonekkan pakai Bluetooth, dinamonya ada Bluetoothnya. Wah, anaknya pakai saja. Nah, itu tuh. Kalau anak Iya, kuliah mau ya itu. Nah, Aplikasi robotika. Ayo satu apa? Baru kita yang berpikir pusing. Aku selalu bikin pusing sama apa ini. Jadi kemana dia? Bu Ati jalan tuh lewat tuyul, kami kan nggak kepikiran di benar. sini itu tadi yang videonya contoh permainan coding daring yang pakai Lego itu. Kemudian ada permainan coding luring. Ini kita bisa pakai tablet yang dibagikan itu. Nanti ada aplikasinya, bisa di-download. Saya share dulu ya di grup biar bisa pakai semua. Tampilannya seperti ini, yang aplikasi yang tadi. Waktu pada saat pelatihan kemarin saya sudah ada buat project di sini. Tapi nanti kita akan simulasi dari awal ya. Jadi kita buat dari awal, misalnya ini tambah aja, diklik. Nah di sini tampilannya, ini aplikasinya. Kalau tadi semacam main game, kalau ini seperti membuat animasi. Di sini ada contohnya, ini bisa kita ganti Bu. Bisa misalnya mau dibuat orang. Di luar Bu, 3 kali ambil sirupnya. Ambil gelas. Udah bisa. Baru buka aplikasi lagi. Diklik aja tambah. Nanti di sini banyak pilihannya, orangnya bisa diganti macam-macam. Pilih yang mana Irina? Orang. Ungu. Misalnya mobil ya. Klik aja mobil. Bu, Nanti dia terganti. Anak ini. Bagus dulu ya. Aku tidak mau dilarang biarnya. Hapus dulu. Apa ini hapus? Ini backgroundnya bisa diganti. Nah backgroundnya misalnya dia di dalam layar. Cara dia agar dia bisa bergerak, ini di bawah ada panah-panah. Misalnya kita klik ini, pindahkan ke sini, terus dipindahkan. Misalnya kita buatnya seberapa jauh dia mau jalan. Tes dulu ya, diklik. Nah ini bisa bergerak, mobilnya loncat. Kita ganti misalnya yang ini ya, berputar kah mobilnya. Wih, camping. Hebat yuk. Ini kayak semacam membuat animasi gambar yang bergerak. Ini termasuk pembelajaran bentuk coding. Fasilitasnya kayak Akhir rencana tindak lanjut yaitu penutup. Di sini kesimpulan dari rencana tindak lanjut tentang konsep pengenalan coding bagi guru pendidikan anak usia dini, yaitu pembelajaran coding di PAUD fokus pada pengembangan kemampuan berpikir, dilaksanakan melalui kegiatan bermain yang menyenangkan. Kemudian guru berperan penting dalam memilih metode dan media yang sesuai. Jadi demikian dari penyampaian saya. Untuk refleksi dari hasil rencana tindak lanjut berikut ini, kita akan melakukan kuis. Bisa Bu Ibu bisa membuka Google webnya. Salah, banyak salah jawabannya. Oh iya begitu. Ini hijau berarti benar, merah salah. Bu, ini namanya apa? Ada dari yang urutan ketiga itu Rindu itu kan? Nggak bisa berubah nama. Terlambat ini apa namanya? Dia aja pergi belanja nih gimana? Dari yang bawah ada yang isi.
belanja. Bilangnya pergi belanja nih. Ayo belanja, Italia